Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Aliyah dari kelas PAI 3A Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras Jombang. Dosen pengampu Siti Zulaiha MPD. Mata kuliah Ilmu Shorof. Di sini saya akan membahas bab sighot beserta macam-macamnya dan contohnya dalam jumlah ismiyah. Selanjutnya yakni pengertian tasrif dan sighot. Tasrif adalah proses perubahan kata menjadi berbagai bentuk kata yang berbeda. Sedangkan sighot adalah perubahan kata yang dihasilkan. Selanjutnya, pengelompokan sighot. Sighot dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni fi'il dan isim. Fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu yang terikat dengan waktu, masa lalu, sekarang, dan akan datang. Sedangkan isim adalah kata benda yang menunjukkan makna dari kata itu sendiri, yang tidak terikat dengan waktu. Pembagian sighot. Sighot terdiri dari 10 macam, yaitu 4 sighot yang termasuk fi'il dan 6 sighot yang termasuk isim, yakni fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, fi'il nahi, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Selanjutnya, pembagian sighot. Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan kegiatan telah terjadi di masa lalu sebelum kata itu diucapkan. Fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan kegiatan sedang terjadi atau akan terjadi setelah kata itu diucapkan. Fi'il amr kata perintah yang diucapkan oleh mutakalim dan harus dilakukan oleh mukhatab setelah kata itu diucapkan. Fi'il nahi kata larangan. Masdar ghairu mim adalah kata benda yang tidak terikat oleh waktu, terbentuk dari fi'il madhi serta tanpa didahului mim tambahan. Masdar mim adalah kata benda yang tidak terikat oleh waktu, terbentuk dari fi'il madhi serta didahului oleh mim tambahan. Isim fa'il adalah kata benda turunan yang menunjukkan subjek atau pelaku kegiatan. Isim maf'ul adalah kata benda turunan yang menunjukkan objek atau yang dikenai kegiatan. Isim zaman adalah kata benda turunan yang menunjukkan waktu terjadinya kegiatan atau peristiwa. Isim alat adalah kata benda turunan yang menunjukkan alat yang digunakan dalam melakukan suatu kegiatan. Ya, di sini contoh dalam jumlah ismiyah. Dalam lafadz yang syuru, contohnya Yusufu yang syuru amama Zalikho'a, artinya Yusuf membentangkan tangannya di depan Zalikho. Yang syuru kedudukannya sebagai fi'il, sighotnya yaitu fi'il mudhari', yakni menunjukkan kegiatan yang sedang atau akan dilakukan. Lafadz yang syuru berasal dari kata nasyara yang syuru, berasal mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh dalam jumlah ismiyah. Hasanun ya'muru libintihi ursum al-jabala wal asjaro. Hasan memerintahkan pada anaknya, gambarlah gunung dan pohon. Ursum kedudukannya sebagai fi'il, sighotnya yaitu fi'il amar karena menunjukkan perintah. Lafadz ursum berasal dari kata rosama yarsumu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. La tahsil. Ya Ahmadu la tahsil malabisi. Wahai Ahmad, jangan mencuci bajuku. La tahsil kedudukannya sebagai fi'il, sighotnya yaitu fi'il nahi karena menunjukkan larangan. Lafadz la tahsil berasal dari kata ghosala yaghsilu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh lagi, zaitun. Contohnya, ya'udu ilal mustashfa autan. Zaid benar-benar kembali ke rumah sakit.
Audan kedudukannya sebagai isim. Sigotnya yaitu isim ghairu mim. Lafat audan berasal dari kata ada ya'udu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh lagi hafirun. Contohnya hasuna hafirun al-ardo. Hasan itu orang penggali tanah. Hafirun kedudukannya sebagai khobar. Sigotnya yaitu isim fa'il. Lafat hafirun berasal dari kata hafaroyah firu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contohnya lagi mardumun. Hasanun yunaddifu majrol ma'i al-mardumi. Artinya Hasan membersihkan saluran air. Mardumun kedudukannya sebagai na'at. Sigotnya yaitu isim maf'ul. Lafat mardumun berasal dari kata rodama yardimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh yang lain mahdimun. Contohnya ana anduru nafidata as-sayyarati mahdiman. Artinya saya melihat jendela mobil yang rusak. Mahdimun kedudukannya sebagai dhorof. Sigotnya isim zaman. Lafat mahdimun berasal dari kata hadama yahdimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh lagi mahdimun. Fatimatu tadhabu fil mahdami. Fatimah pergi di tempat yang rusak. Mahdimun kedudukannya sebagai majrur. Sigotnya yaitu isim makan. Lafat mahdimun berasal dari kata hadama yahdimu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Contoh yang lain miqwadun. Contohnya ana akbadu miqwadan tawilan. Artinya saya menggenggam tali yang panjang. Miqwadun di sini kedudukannya sebagai maf'ul. Sigotnya yaitu isim alat. Lafat miqwadun berasal dari kata qada yaqudu, mengikuti wazan fa'ala yaf'ulu. Contoh lagi mizlajun. Ahmadun yakbidu mizlajun. Ahmad menggenggam kancing. Mizlajun kedudukannya sebagai maf'ul. Sigotnya yaitu isim alat. Lafat mizlajun berasal dari kata zalaja yazliju, mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Terima kasih telah menonton. Thank you. Tunggu di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.